Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reko Megantara akan menjelaskan laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menginformasikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan untuk satu periode tertentu. Jika laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan asumsi akrual, maka laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berbasis kas. Manfaat dari laporan arus kas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya dan membayar dividen, serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Tiga aktivitas dalam laporan arus kas adalah aktivitas operasi, transaksi yang mempengaruhi item-item dalam laporan laba rugi. Aktivitas investasi, transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada aset tidak lancar. Aktivitas pendanaan, transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada kelompok liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Sumber informasi untuk menyusun laporan arus kas terdiri dari laporan laba rugi periode tahun berjalan, laporan posisi keuangan komprehensif, dan informasi-informasi tambahan lainnya. Metode untuk menyusun laporan arus kas terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode tidak langsung. Metode ini disyaratkan oleh IFRS. Arus kas dari aktivitas operasi ditentukan dengan cara mengubah laba bersih berbasis akrual menjadi kas bersih berbasis kas. Beberapa langkah yang dilakukan adalah: jika terdapat beban-beban non-kas, misalnya beban penyusutan, maka beban penyusutan tadi ditambahkan ke dalam laba bersih. Jika terdapat keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap atau investasi jangka panjang, jika memperoleh keuntungan, maka dijadikan pengurangan laba bersih. Namun ketika memperoleh kerugian, maka dijadikan penambahan laba bersih. Perubahan saldo dari akun-akun kelompok aset lancar selain kas dan setara kas. Jika saldo akun tersebut mengalami penambahan, maka penambahan tersebut dijadikan pengurangan laba bersih. Jika akun tersebut mengalami pengurangan, maka pengurangan tersebut dijadikan penambah laba bersih. Perubahan saldo dari liabilitas jangka pendek. Jika saldo akun tersebut meningkat, maka peningkatan tersebut dijadikan sebagai penambah laba bersih, dan sebaliknya jika mengalami penurunan, maka penurunan tersebut dijadikan pengurang laba bersih. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini disyaratkan oleh SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Kedua metode ini berbeda hanya pada aktivitas operasi, yaitu dalam menentukan arus kas bersih dan aktivitas operasi. Jika menggunakan metode tidak langsung, maka